Selamat datang kembali di channel Jun Mengajar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sensor lingkungan. Seperti yang Anda lihat di bagian layar, itu ada beberapa jenis atau beberapa contoh sensor lingkungan ya. Kita akan membahas beberapa dari contoh tersebut ya. Oke, yang pertama adalah sensor temperatur. Sensor temperatur salah satu contohnya adalah termokopel ya. Jadi termokopel ini suatu sensor untuk mendeteksi terjadinya perubahan suhu ya. Kita lihat contohnya pada video berikut ya. A thermocouple is a thermoelectric device used for measuring temperatures. Nah, A bisa typical dilihat ini ya, thermocouple is made up of two dissimilar metal wires joined terjadinya together perubahan at suhu. either end. Dan di One sini junction is placed on the dilihat surface. pada video ya. Jadi ada dua metal yang berbeda ya. Joined together at either end. Nah, itu ada dua metal yang berbeda, A dan B ya. Dia kemudian disatukan pada ujungnya ya, sehingga membentuknya namanya suatu simpul atau junction. One junction is placed on the Kemudian pada junction tersebut dilakukan diberikan suatu kalor ya atau pemanasan, maka akan terjadi sesuatu ya pada di antara dua logam tersebut ya. surface or in the environment that is being measured. This area is known as the hot junction. Nah, And at the yang disebut itu yang dipanaskan itu disebutnya namanya hot junction. Kemudian yang di satu lagi disebutnya namanya cold junction. other end, the wires are connected to a thermocouple capable device, Nah, such as bagian a yang ini meter, adalah cold junction controller, yang or transmitter that remains at a constant. Nah, kemudian biasanya sensor thermocouple ini dihubungkan dengan namanya temperatur controller, transmitter ya, atau apapun yang untuk bisa mengukur tegangan, perubahan tegangan antara dua logam tersebut ya. Known temperature. This is called the cold Nah, ini junction. disebut cold junction. Changing the temperature in the hot junction will generate a small millivolt signal. Nah, biasanya ukurannya itu adalah millivolt. Oleh karena itu tegangan yang kecil tersebut ya dengan besaran millivolt dia harus dikuatkan lagi. This occurs because when metal is heated, the electrons in the metal move around more and tend to move away from. Apa yang menyebabkan ada terjadinya perbedaan tegangan? Karena ada pergerakan elektron ya, pergerakan elektron yang terjadi pada saat dilakukan pemanasan pada titik simpul tersebut ya. Jadi pada titik simpul tersebut yang bagian ini ya. Nah, jadi ini bagian ujungnya atau hot junction, itu pada saat dilakukan pemanasan terjadi pergerakan elektron ya. Nah, oleh sebab itu nanti pergerakan elektron tersebut akan menyebabkan perbedaan potensial di antara kedua ujung yang lainnya di bagian cold junctionnya ya. The heat source towards the cold junction. And since the two wires are made up of different metals, the electrons will move at different rates. The wire whose electrons move around more will have a negative charge at the cold junction, while the wire whose electrons move less will make up the positive lead Itu akan wire. menyebabkan From this differential between the positive gap potensialnya itu semakin besar juga ya. Yang satu semakin slow, yang satu lagi semakin cepat ya. and negative leads, a formula can be created which converts the output voltage into a temperature value. Nah, kita lihat pada video yang kedua. As a junction. So where does the magic happen? When Nah, this yang kedua junction is ini Seebeck effect ya. Jadi termokouple itu bekerja menggunakan atau kita sebutnya juga Seebeck effect ya. Pengaruh suatu dua massa jenis logam yang berbeda yang diberikan kalor dan akan menimbulkan beda tegangan, itu namanya Seebeck effect ya. Kita lihat ya. subject to a temperature gradient, a voltage is produced. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada material P dan material N. Ya. Pada layar di sini. Material N dan material P ya. Nah, di sini ada pergerakan elektron hole ya, pergerakan elektron hole pada bagian heat sink
Heatsink itu berarti bagian atau bagian hot junctionnya, ya, yang diberikan kalor sebesar Q, ya. This is the Nah, Seebeck effect. itu menjadi terjadinya karena ada pergerakan elektron tersebut, maka akan terjadi perbedaan potensial Effect at work, di ujung yang stating lain. that a voltage is induced across the junction when two dissimilar metals are joined together and Nah, yang gambar yang ketiga bisa dilihat ya. Bagian part yang atas adalah hot source ya, atau juga disebutnya namanya hot junction tadi. Nah, pada saat dia diberikan kalor, ya, maka elektron akan bergerak ke bagian ujung yang lebih dingin. Ya. Jadi elektron akan bergerak pada bagian ujung yang lebih dingin, yang ini. Pada saat elektron bergerak, maka akan terjadi hole. Nah, pada saat terjadi hole, maka akan terjadi perbedaan tegangan. Itu sebabnya perbedaan tegangan ini antara material N dan material P, ini bisa dilihat ya, itu akan menyebabkan perbedaan tegangan. Karena tadi dikatakan elektron akan menuju ke bagian cold junction, sehingga akan menyebabkan terjadinya hole. Ya. Nah, apakah termokouple dapat disebut transducer? Nah, itu harus dijawab ya. Jikalau ya, apakah dia termasuk transducer aktif atau pasif? Nah, perlu diingat lagi apa yang disebut dengan transducer aktif atau itu pasif. Ya, ada hubungannya dengan membutuhkan sumber tegangan atau tidak membutuhkan sumber tegangan dari eksternal. A thermocouple is a as a junction. thermoelectric Nah, secara teoritis ya, Seebeck effect ya, kita bisa melihat di sini ya, ada bagian cool dan hot ya pada layar, cool dan hot, cool dan hot. Cool dan hot itu akan terjadi perbedaan temperatur delta T sebesar delta T ya. Karena ada perbedaan temperatur tersebut, ada pergerakan elektron ya. Ada pergerakan elektron. Kemudian, nah karena ada perbedaan pergerakan elektron tersebut, maka akan terjadi perbedaan tegangan. Jadi ada persamaannya, yang persamaan besaran tegangannya adalah sebesar selisih Seebeck coefficient dikalikan dengan selisih temperatur. Itu adalah open circuit voltage ya, atau besar beda tegangannya antara dua konduktor dengan massa jenis yang berbeda. Jadi nilai daripada sensitivitas itu ya, itu bergantung pada nilai Seebeck coefficient-nya ya. Seebeck coefficient-nya. Artinya apa? Kalau Seebeck coefficient-nya semakin besar, maka tegangan open circuit-nya juga semakin besar. Ya, karena itu berbanding lurus. Nah, di sini kita bisa lihat ada Seebeck coefficient aluminium di layar ya, antimoni, bismut, kadmium dan lain-lain ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada Seebeck coefficient yang negatif. Nah, ada yang negatif, ada yang positif juga
Ya, contohnya yang positif ini adalah aluminium 3,5. Sedangkan yang negatif ini adalah konstantan. Cukup besar, min 35 ya. Kenapa saya bikin yang kotak ini yang paling besar? Karena kita bisa melihat ya. Jikalau dia perbedaannya makin besar Seebeck koefisiennya atau deltanya ya, Seebeck koefisiennya itu antara aluminium, misalnya kita menggunakan aluminium itu adalah jenis A yang ini ya, untuk logam A, kemudian ini adalah logam B, ini untuk konstantan ya, kemudian ini dibikin delta T nya ya 3,5 dikurangin atau di min 35 ya, itu akan menjadi lebih besar, dia akan sebesar 38,5 ya. Nah ya, kalau kita perbandingannya min 72 itu akan menjadi lebih besar lagi ya. Jadi kalau konstantan negatifnya itu dia semakin besar makin bagus ya, karena itu akan memperbesar daripada sensitivitasnya ya. Lalu apa artinya dari nilai koefisien Seebeck yang negatif? Ya, koefisien yang Seebeck yang negatif menunjukkan bahwa terjadinya yang pasti tadi ya, kita sudah ketahui ya, bahwa terjadi pergerakan elektron ya, pergerakan elektron. Itu kata-kata pentingnya adalah itu ya. Terjadi pergerakan elektron pada saat diberikan energi kalor pada materi tersebut ya. Jadi yang terjadi mengapa bisa disebut negatif? Jadi yang pertama kita mesti lihat dia harus dilakukan pemanasan dulu. Kemudian pada saat terjadi pemanasan di bagian hot junctionnya, maka akan terjadi difusi elektron. Difusi elektron inilah yang menyebabkan elektron tersebut ya, bisa bergerak. Nah, kemudian elektron tersebut kan dia bergerak menuju ke bagian yang cold junction. Ya, dia bergerak ke bagian cold junction. Ya, elektron tersebut ya, bagian cold junction, dia akan numpuk di sana. Pada saat dia semakin numpuk, semakin besar, makin banyak ya elektron yang menumpuk di bagian ujung dinginnya, maka dia akan di bagian ujung dinginnya akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan yang panas ya, karena dia sudah ditinggalkan elektron atau membentuk hole, dia bermuatan positif. Nah, jadi adalah hubungannya sama yang tadi ya, logika tadi adalah pada saat ujung dingin memiliki tegangan yang lebih rendah dibandingkan yang ujung panas, maka akan menyebabkan perbedaan potensial menjadi negatif. Nah, jadi kalau semakin dia tegangannya jadi yang di ujung dingin itu lebih rendah ya, yang ini ya, yang cold side-nya itu kalau misalnya tegangan beda jadi ini saya bikin PC ya, bagian cold ini dia sangat rendah, kemudian dia di bagian hotnya ya, itu jikalau lebih rendah ya, kalau lebih rendah berarti dia seperti ini ya. Ini berarti akan menyebabkan yang namanya Seebeck negatif. Tapi perlu diingat, ini hanya terjadi pada satu logam konstantan ya, logam-logam tertentu konstantan. Tadi ada, kita lihat contohnya ya, balik lagi. Tadi ada konstantan, ada beberapa jenis yang lainnya ya. Nah, konfigurasi dasar umumnya termokouple bisa kita menggunakan seperti ini ya, konfigurasi dasar. Ada positif Seebeck dan negatif Seebeck ya.
Jadi dia harus ada dua bagian yang berbeda dan kedua-duanya itu satu yang positif, satu harus negatif. Itu wajib penggunaannya dalam thermocouple. Ya nanti ada konfigurasi-konfigurasi lainnya untuk kita bisa membentuk menggunakan thermocouple tersebut ya. Nah ini adalah thermocouple junction pada saat dia dilakukan namanya pemanasan atau disebut juga yang junction ini dengan hot junction. Jadi ini adalah hot junction ini adalah suatu nanti kita tempelkan ya dia ke suatu material yang mau kita ukur ya. Nah ini contoh ya, copper itu positif ya, seabagnya positif, sedangkan konstantan itu adalah negatif. Nah kalau dia seabagnya positif 6,5, kemudian ini adalah min 35, berarti delta S nya adalah 6,5 dikurang min 35, jadi sekitar 41,5 mikrovolt per derajat. Jangan lupa ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan sama perhitungan, pastikan menyertakan ininya ya, satuannya apa. Nah, karena dia punya nilai koefisien seabag positif dan negatif, ya, seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya ya, sensitivitas yang semakin besar akan menyebabkan jangkauan pengukurannya menjadi kecil. Kita bisa lihat di sini yang tipe E ya. Tipe E ini yang adalah yang paling tinggi sensitivitasnya dibandingkan material tipe yang lain ya. Ini kan ada tipe-tipe daripada thermocouple ya. Thermocouple yang biasanya ada di pasaran itu sudah ada, mereka sudah membuat ya, sudah meriset ya, dan itu sudah dikomersialisasikan. Dan materi-materi ini mereka sudah buat ya, ada campuran copper dengan konstantan, ada iron dengan konstantan ya, dan yang lain-lain yang bisa dilihat di pada layar ya. Nah, yang tipe E yang ini, tipe E ini adalah yang gabungan cromol dan konstantan. Ini sensitivitasnya paling tinggi. Tapi karena dia punya sensitivitas yang paling tinggi, dia punya jangkauan pengukuran juga yang paling kecil. Ya, sekitar 1000. Min 270 sampai 1000. Jadi dia jangkauan pengukurannya juga kecil. Nah, yang paling sensitivitas rendah, yang paling rendah ini sebenarnya adalah B. Ya. Ini rendah. Ya. Tapi sebenarnya walaupun dia B ini ya, jadi ini tidak berlaku semuanya ya. Tapi umumnya kalau sensitivitas semakin tinggi itu akan menyebabkan jangkauan pengukuran menjadi makin kecil. Sedangkan sensitivitas semakin rendah akan menyebabkan jangkauan pengukuran semakin besar. Nah, kita bisa lihat yang di sini B, tipe B itu 0 sampai 1820. Tapi sini kita bisa lihat lagi, kita ambil ya nilai yang W ya. W ini, tipe W ini dia punya sensitivitas yang lebih baik daripada yang tipe B ya. Di layar tidak ada di sini ya. Jadi yang kita gunakan yang B, kemudian R ya. R juga masih lebih tinggi daripada S juga masih lebih tinggi daripada B ya. Oke, mungkin kita bisa lihat yang paling memungkinkan ini ya. Sensitivitas rendah tapi punya jangkauan yang sangat besar ya, tipe B. Nah, tadi ada thermocouple dengan konfigurasi dasar ya. Secara teoretikal bisa dengan menggunakan dua jenis logam yang berbeda dengan koefisien, satu lagi koefisien positif, satu lagi yang negatif. Nah, lalu bagaimana ya kalau misalnya ada yang di penggunaannya di dalam aplikasi ya, komersial ya.
yang umumnya digunakan di industri. Kita bisa lihat di sini di layar ya. Umumnya dilakukan seperti ini. Jadi ini adalah reference junction. Kemudian ada namanya measurement junction. Ya. Measurement junction itu adalah material atau suatu benda atau suatu lingkungan yang mau kita ukur temperaturnya. Reference junction itu adalah suhu acuan ya. Jadi ini yang paling bagus ya. Kenapa perlu ada suhu acuan? Supaya tidak ada pengukuran ya, supaya pengukurannya lebih presisi ya, lebih akurat ya, lebih akurat dan lebih presisi. Jadi T unknown adalah temperatur unknown yang tidak diketahui ya. Kemudian dia menggunakan reference junctionnya, dia menggunakan ice bath yang dengan pengukuran suhunya 0 derajat. Jadi dia menggunakan referensi ya, dimana sesuatu yang pengukurannya, jikalau dia punya referensi ya, otomatis dia akan meningkatkan kepresisian dibandingkan tanpa referensi. Nah, cara konfigurasi umumnya seperti ini ya. Jadi konstantan yang tadi yang Seebeck negatif, sedangkan yang copper adalah Seebeck positif. Ya, karena terjadi perbedaan, ya, maka perbedaan beda potensial ya di antara dua logam, maka akan terjadi perbedaan tegangan. Demikian ya. Nah, ini rumusnya yang ini seperti ini ya, T unknown hubungannya dengan T referensi. Ya, di mana V adalah tegangan yang terukur. Yang ini ya. Kemudian S apa S? S adalah Seebeck coefficient. Delta S ya. Jadi nanti delta S sama dengan S dari yang positifnya dikurang S yang negatifnya. Seebeck positifnya ya, koefisien positifnya, dan dikurang Seebeck yang koefisien negatif. Nah, bisa juga karena dia termokouple itu ukuran tegangannya adalah milivolt, oleh karena itu dia dibutuhkan yang namanya amplifier ya. Tujuannya untuk menguatkan supaya tegangannya itu bisa terukur dengan order volt ya, ordernya volt. Nah, seperti ini ya pada layar kita lihat ya, kita bisa menggunakan amplifier INA 126 ya, INA 126. Nah, di sini ini adalah bagian termokouple-nya. Ya, ini dengan menggunakan konfigurasi dasar ya. Jadi ini misalnya yang Seebeck. Ini warna merah sama biru ya. Ini saya anggap aja ya Seebeck positifnya, yang ini Seebeck negatifnya. Kemudian di sinilah yang saya arsir. Ini adalah environment-nya. Nah, yang terukur. Kemudian dilakukan penguatan dengan menggunakan amplifier. Kemudian output tegangannya ini adalah Vout-nya ya. Itu nanti terukur di ujung daripada amplifier tersebut. Ya. Nah, penguatannya itu dengan resistansi Rg dan R2 ya. Nanti coba dicari hubungannya apa hubungannya Vout, R2 dan Rg ya. Ini bisa jadi nanti keluar pada saat ujian. Ini adalah harusnya masuk ke mata kuliah elektronika ya. Kemudian kita akan membahas berikutnya adalah sensor termistor ya. Ada NTC, ada PTC. Ya, bentuknya mirip seperti bentuk kapasitor ya. Oke, kita lihat dulu daripada video berikutnya. Transistors have a few variations in design, but these two are fairly common. The flexible version, a thermistor is just a thermal resistor.
with temperature. Jadi bentuknya termistor ini ada yang seperti modelnya model kawat ya, bukan kawat juga ya, mungkin lebih seperti silinder besi ya. Termistor dan dia tingkatannya adalah thermal resistor. Berarti dia bentuknya kita dalam pikiran itu dia adalah resistor. Tapi resistor yang bisa dipengaruhi hambatannya karena dari para pengaruh temperatur. But there are two types of thermistors, Jadi the ada NTC dua or negative tipe temperature daripada coefficient and the termistor. PTC. Yang satu negatif, satu lagi positif. Ya. Nanti kita akan lihat ya apa itu The masing-masing. positive temperature coefficient. We saw earlier that the resistance of a metal Misalnya termistor pada saat kita tidak diapa-apakan atau dalam suhu ruangan ya, itu dia 0,021 ohm ya, terlihat pada layar 0,021 ohm. Pada saat dia dilakukan pemanasan tiba-tiba temperaturnya naik, jadi resistornya naik 0,029 ohm. Itu contoh. typically increases as its temperature increases, and that was because the atom started to vibrate. Kenapa bisa demikian terjadi perubahan resistansinya? Karena ada elektron yang bergerak. Ya, karena ada elektron yang bergerak. Kalau elektron bergerak berarti pada saat dia diberikan sumber catu daya eksternal, tegangan seperti yang di layar ini adalah 9 volt baterainya ya, maka akan terjadi pergerakan elektron. Perlu diingat ya, resistor itu bisa terukur hambatannya jikalau kita memberikan tegangan. Jikalau memberikan tegangan, kita tidak akan bisa mengukur resistor tersebut ya nilainya berapa hambatannya kalau tidak ada sumber tegangan dari luar. Which makes it harder for an electron to flow through the material without colliding. The PTC type thermistor behaves something like this. We call it positive because Nah, if ini we bisa dilihat plotted ya, the resistance PTC. with temperature, Jadi PTC itu dia resistansinya menaik pada saat terjadi temperaturnya menaik ya. then we get an upward Nah, karena trend NTC showing dia an increase in menurun. resistance with temperature. The other type is the NTC, or negative temperature coefficient. With this type, we use a semiconductor which behaves a little different, efficient, because when we plot the resistance of temperature, this type Nah, jadi gini ya, NTC itu menurun. Dia menurunnya bisa sangat curam sekali ya. Kalau PTC mungkin lebih terlihat seperti linear ya, walaupun tidak sepenuhnya linear. Tapi kalau NTC itu dia bisa terlihat dari grafik dia sangat tidak linear ya. Dia akan turun bisa curam. Jadi dia pada saat temperatur semakin menaik, resistansinya semakin turun sampai mencapai zero ya, hampir mendekati zero ya. type will actually decrease in resistance of the atom of the nucleus at all on different orbital shells. Nah, ini A adalah conductor tadi ya, has penjelasan 1 to tadi ya, 3 termistor electrons in pada its saat dilakukan outermost or pemanasan. valent shell. Each Dia shell holds a bekerja- maximum number of electrons, memang ini and adalah an electron has to have a konduktor. certain amount of energy to be accepted Pada into saat each terjadi shell. pemanasan, The electrons dia ada, farthest away from the nucleus have the elektron yang most bergerak. energy. We need Elektron yang electrons to be able to move between other atoms in a material for it to carry electricity. Electrons are held in place by the nucleus, but if they can reach the conduction band, then they can break free and move. With the metal atom, the conduction band and the valence shell overlap. The outermost valence shell is kalau packed. isolator There's itu- very little to no room for an electron to join. Isolator The sama nucleus konduktor has a beda ya. tight grip on the Isolator electrons itu and the dia conduction band is far away, tidak ada so elektron the yang electrons can't reach this and escape. Karena tidak ada Therefore, elektron yang electricity bergerak, can't flow otomatis through this hambatannya material. itu, However, with a semiconductor, infinite there's ya. one too many Kalau electrons in the outer semiconductor, shell for it to be a conductor, dia- so it will behave as an insulator. Nah, dia But itu as dia the bisa conduction bergerak. band is quite close, Nah, perlu diingat lagi ya. Kalau ini bisa bergerak kalau terjadi pemanasan ya. Nah, bagian semikonduktor ya. Jadi prinsipnya agak mirip dengan konduktor juga ya. if we heated the material up, Nah, ini some ya. electrons will gain enough energy to make the jump and break free from the atom. As more Jadi kalau konduktor itu bisa bergerak jikalau ada sumber tegangan. Semikonduktor
dengan ada pemanasan dia bisa bergerak juga elektronnya. Tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa lebih jauh ya. Ini And so the contoh material's untuk resistance animasinya ya. decreases. So its basic construction is just a Nah, piece. bisa dilihat ya pada bagian gambar ya. Ada part semikonduktor di dalamnya. Ada part semikonduktor kemudian dihubungkan dengan plat konduktor. Ya, nanti di sini kita berikan tegangan misalnya baterai ya. Kita berikan baterai. Nah, pada saat semikonduktornya ini diberikan kalor ya. Kalor sebesar T derajat Celcius ya. Berikan kalor, maka akan terjadi perubahan pergerakan elektron ya. Pergerakan elektron. Nah, ini dia pergerakan elektron tersebut yang akan menyebabkan perubahan resistansi. Ya, perubahan resistansi. Itulah cara kerja daripada termistor. Piece of semiconductor between two conductors, and this is sealed with a protective coating. Okay, that's it for this video, but if you want to continue your learning, then check out does have a few variations in design. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam termistor tersebut ada yang namanya semikonduktor. Ini bisa dilihat ya. Material utama daripada termistor adalah yang utamanya adalah semikonduktor. Mengapa resistansi material dapat berubah terhadap temperatur? Ya, tadi sudah jelaskan ya. Nah, ini ada sebelah kanan ini adalah berbagai macam bentuk termistor. Contoh-contohnya. Nah, ini sedikit membahasnya tadi ya. Bagaimana pada saat semikonduktor terjadi
mendapatkan ya energi kalor ya. Pada saat dia terjadi energi kalor ada perpindahan ya, perpindahan elektron ya, yang lalu akan menyebabkan dia hole ya. Nah, di sini ada contohnya, itu adalah ini conduction band yang ini ya, jangan, nggak usah terlalu pusing lihat gambar ini ya. Ini pita valensi yang ini. Nah, di sini ada namanya hole, ada namanya elektron. Ini adalah elektron, ini namanya hole. Kenapa terjadi hole? Karena elektron meninggalkan pita valensi ke konduktor. Ya, ini hole, terjadi hole, terjadi lubang. Dia elektronnya berpindah ke pita konduksi. Ya, ke pita konduksi. Tapi tentu saja pada saat dia melompati dari pita valensi dan ke pita konduksi, itu harus lebih besar daripada energi band gapnya. Ada energi yang dibutuhkan. Jadi ibaratnya kalau Anda melompat ya, ini misalnya antara pita konduktor dan valensi ini kita analogikan adalah jurang. Jadi kalau Anda jurangnya semakin lebar, Anda butuh energi yang lebih besar untuk lompat dari pita valensi ke pita konduksi. Ya, jadi harus lebih besar effortnya. Tapi kalau dia jurangnya tidak terlalu lebar, misalnya sempit, otomatis dia bisa lompat, lebih mudah lompat ya, antara elektron itu dari pita valensi ke pita konduksi. Kalau dia bisa lompat ke pita konduksi, otomatis nilai resistansinya itu akan mengecil ya. Itu cara kerja daripada termistor NDC ya, begitu cara kerjanya ya. Nah, ini tadi yang tadi saya jelaskan, cuman saya perlu jelaskan di sini ya. Intinya dia harus lebih besar daripada energi band gap ya. Nah, ini jurang ya, tadi saya istilah jurang. Nah, dia nanti pada saat karena dia harus lebih besar ya, jadi harus lebih besar daripada energi band gapnya. Nah, energi termal itu hubungannya kalau secara matematis adalah konstanta Boltzmann dikali temperaturnya. Itulah energi termalnya. Ya. Jadi kalau energi termalnya, kalau saya bikin di sini energi termal dengan ET, kalau dia lebih besar daripada energi band gap EG, maka elektron tersebut akan bisa lompat ya, ke pita konduksi. Nah, jadi pada saat elektron melompat, dia melompat dari mana? Pita valensi. Dia meninggalkan ruang kosong, itu yang disebut yang namanya hole, lubang. Jadi Anda bayangkan misalnya melompati suatu jurang ya, dari sisi bukit ke bukit yang lainnya, Anda menginjakkan kaki di bukit tersebut. Nah, itu pada saat Anda lompat, nah, ada jejak kaki di ujung bukit yang sebelum Anda lompat ya. Seperti itu maksudnya ya. Itulah disebutnya namanya hole. Ya. Akibatnya kalau dia terjadi elektron yang melompat ya, maka semakin tinggi suhu juga dan elektronnya juga semakin, pembawa muatannya juga semakin banyak secara eksponensial, maka resistansi tersebut akan turun drastis ya. Tadi seperti kita lihat ya dari grafiknya itu, kalau NDC itu semakin turun ya. Ini adalah R, resistansi ya, kemudian dia temperatur ya. Ini adalah grafik resistansi terhadap temperatur ya. Jadi kalau temperatur semakin tinggi, resistansinya semakin turun. Itulah prinsip daripada termistor NTC. Nah, ini apa ini? Karakteristik penurunan ya. Ini ya, karakteristik penurunan resistansi itu sifatnya non-linear. Ini untuk yang NDC ya.
RT adalah resistansi yang terukur pada saat diberikan energi kalor ya, atau disebut juga energi termal. Nah, RO adalah nilai resistansi awal ya, resistansi awal. Kemudian T ini adalah temperatur yang terukurnya ya, bukan yang terukur, sorry, temperatur yang diberikan kepada termistor tersebut. Kemudian T0 adalah nilai temperatur referensinya yang digunakan pada saat mengukur nilai RO-nya, resistansi awal. Gitu ya. Nah, NTC itu ada campuran, bukan campuran ya. Materialnya adalah manganis oxide. Ya, ini adalah ya umumnya semuanya NTC ini adalah isi di dalamnya itu semiconductor atau nickel oxide atau cobalt atau copper oxide ya. Ini material-material yang ada di dalamnya. Nah, ini tadi yang parameter B ya. Parameter B juga bisa dibikin ini sama yang tadi ya, dengan yang formula sebelumnya saya jelaskan yang ini. Ya, dari formula RT yang ini T ya, atau resistansi pada saat dia diberikan energi termal, itu nilai parameter B-nya ini kalau kita turunkan ya, akan jadi seperti ini juga. Nah, ini adalah sifatnya non-linear. Ya, kita bisa lihat ada sepertinya di sini yang akan menyebabkan dia tidak linear. Mungkin kita lihatnya kalau lihat dari layar ya, yang ada di gambar ini seperti linear. Tapi sebenarnya tidak ya. Ini kita gunakan menggunakan logarithmic plot ya. Jadi sepertinya tidak linear. Tapi kalau tidak kita menggunakan logarithmic plot, itu dia turunnya secara eksponensial. Nah. Jadi nilai B itu tergantung pada dua titik pengukuran. Dua titik pengukuran yang mana? T pada saat yang diberikan energi kalor, dan T0 biasanya si T0 itu pada saat suhunya 25 derajat atau suhu kamar ya, suhu kamar. Nah, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa mengetahui ya bahwa itu adalah nilai resistansi yang valid ya, yang valid. Biasanya dibutuhkan waktunya waktu thermal time constant ya. Dia membutuhkan sebesar time to reach 63,2% ya. Nah, ini adalah baru setelah sudah mencapai waktu ini ya. Misalnya ini adalah waktu ya T0, T-nya T kecil ya, sampai T1. Nah, ini adalah waktu yang valid. Ya. Waktu yang valid ya, nilainya ya. Jadi setelah melewati 63, kalau dia sudah sebesar 63,2% perubahan temperaturnya, itu waktunya valid ya, untuk kita bisa ukur dengan resistansinya. Kemudian karena dia non-linear ya, maka kita bisa melakukan yang namanya teknik linearisasi, atau melakukan yang tadinya jadi non-linear jadi seakan-akan ya, walaupun dia tidak sepenuhnya linear, seakan-akan menjadi linear dengan menggunakan tambahan resistor seperti yang Anda lihat di layar ya. Di sini adalah skema rangkaiannya. Ini adalah NTC-nya. Ditambahkan resistor voltage divider ya, R1, R2, R3. Nah,
Jadi kalau misalnya R1-nya tetap, kemudian cuman hanya R2-nya di adjustment, maka grafiknya yang ini. Adjustment itu maksudnya dirubah-rubah. Kalau R1-nya dirubah-rubah, berarti grafik yang ini. Kalau R3-nya dirubah-rubah, berarti grafik yang ini. Nah, jadi nggak bisa semuanya berubah ya. Hanya bisa berubah. Kita setting itu, misalnya kita setting salah satunya saja ya. Entah itu R1, R2, R3 ya. Dalam skema rangkaian berikut ini ya. Salah satunya aja. Karena nanti yang nilai berubah lagi, yang lain adalah NTC ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan tambah resistor ya, resistor paralel, boleh di paralel, boleh di seri. Nah, linearisasi juga bisa menyebabkan dynamic range-nya jadi mengecil. Nah, ukuran pengukurannya, dynamic range itu bisa juga jangkauan pengukurannya. Dan bisa juga mengurangi sensitivitas. Nah, kita bisa lihat adjustment daripada R1 sama R3 ya, perbandingannya ya. Ini juga bisa mengurangi, ada perbedaan ya sensitivitasnya ya. Nah, biasanya R1 nilai daripada paralel, resistor paralel ini dapatkan dari datasheet. Nah, nanti kalau misalnya ada yang menggunakan termistor NTC, pastikan dicek ya datasheetnya. Itu biasanya ada konfigurasinya, penggunaannya seperti apa. Kalau ini pengkonfigurasinya untuk linearisasi dengan menggunakan resistor paralel, ya dicek lagi. Ya. Tapi sangat tidak disarankan menggunakan termistor NTC ya. Kenapa? Karena non-linear. Jadi kalau dia sesuatu yang non-linear itu sangat sulit untuk dikendalikan. Ya, apalagi yang sesuatu yang random, ya non-linear juga sama ya. Walaupun kita menggunakan teknik linearisasi, tapi dilihat juga seberapa linear. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya dengan menggunakan dari datasheetnya. Pastikan dicek datasheetnya. Cuman sangat tidak disarankan ya untuk menggunakan ini. Kemudian ada lagi termistor PTC. Nah, termistor PTC ini dia pada saat temperatur diberikan atau bukan energi termal diberikan kepada benda tersebut ya, keramik atau juga semikonduktor ya. Jadi dia bersifat seperti semikonduktor. Materialnya keramik ya. Dia akan menyebabkan resistansinya menaik. Nah, resistansinya menaik. Nah, ini adanya namanya Curie temperatur ya. Curie temperatur ini adalah temperatur ruangan, room temperatur. Itu sebesar biasanya ukurannya standarnya 25 derajat Celcius. Nah, jikalau pada saat dia di bawah suhu ruangan, electric dipole electrically cancel out oxygen ions ya. Electrons flow smoothly. Resistansinya low. Jadi kalau dia temperaturnya semakin rendah atau di bawah suhu ruangan, resistansinya rendah. Ya, jadi dia berbanding lurus ya, temperatur turun, resistansi turun. Nah, temperatur naik, resistansi naik. Nah, jadi kalau dia di atas suhu ruangan, dia justru menaik. Ya, itulah prinsipnya ya. Nah, perlu diingat ya. Jadi resistansi itu kenapa bisa turun? Karena ada elektron yang bergerak. Ya. Jadi sifatnya karena ada elektron yang bergerak. Dia keramik ini sifatnya seperti semikonduktor ya. Semikonduktor itu kalau diberikan energi termal itu ada elektron yang bergerak. Nah, yang menariknya adalah pada saat si PTC ini ya, komponen PTC ini jadi berikan energi termal yang ukurannya di bawah ya, suhu ruangan, dia akan resistansinya menjadi turun. Karena apa? Karena elektronnya bergerak. Nah, PTC seperti ini. Ini kalau kita lihat di logarithmic ya, logarithmic plot.
logaritmic plot. Nah, ini ada yang bikin 25 derajat terpisah seperti ini sama Curie point ya. Tapi sebenarnya ada beberapa juga buku mencatat 25 derajat itu Curie point adalah di 25 derajat. Ada beberapa seperti ini juga nulisnya ya. Nah, ini adalah grafik ya daripada perbandingan kurva temperatur terhadap resistansi. Jadi pada saat temperaturnya menaik, resistansinya juga menaik. Nah, sama dengan ini ya. Nah, ini adalah yang kita ambil linearitasnya ya. Di sinilah linearitas, yang ini kita abaikan, yang ini kita abaikan. Jadi inilah kalau kita melakukan pengukuran temperatur ya di jangkauan tersebut ya. Ini oke. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan atau kita plotkan ke kurva E to V ya. Kurva V to I ya. Di logarithmic plot. Ya. Pada saat ini khusus yang untuk PTC ya, khusus untuk PTC. Pada saat dia suhu masih di bawah suhu kamar, ini posisinya di sini ya. Resistansinya kita naikin sampai tapi masih di bawah suhu kamar yang ini. Yang ini adalah yang ini ya. Resistansinya diam-diam naik ya. Nah, pada saat dia di atas suhu kamar atau di atas Curie point ya. Mungkin kita sebutnya Curie point lebih enak. Pada saat di atas Curie point, tegangannya menjadi tegangan semakin besar, tapi arusnya semakin turun. Kenapa harus semakin turun? Karena resistansinya semakin naik. Ya, karena kan PI kali R. Nah, kalau kita naikkan tegangan dengan resistansi yang semakin naik, maka arusnya pasti semakin turun. Arusnya turun pada saat di atas Curie point. Jadi pada saat dia temperaturnya naik, ini kan temperatur naik, resistansinya juga naik kan. Resistansi naik, arusnya turun. Walaupun powernya itu tetap sama, kita bikin fix ya. Power itu fix. Nah, itu adalah karakteristik daripada termistor. Nah, arus dia semakin turun. Nah, karena resistansinya semakin naik, maka menyebabkan arus listriknya juga semakin turun ya. Karakteristik daripada termistor PTC. Kalau kita aplikasikan dengan tegangan yang juga semakin naik ya. Gitu ya. Nah, ini adalah karakteristik PTC yang lainnya ya. Jadi PTC bisa kita gunakan sebagai proteksi. Proteksi ya gimana maksudnya? Jadi misalnya kita sensing di lingkungan itu, kalau dia ada temperaturnya semakin naik, semakin panas ya, maka pada saat dia semakin panas, otomatis kan kalau PTC itu resistansinya semakin naik juga. Pada saat dia semakin naik ya, otomatis kita bisa gunakan sebagai proteksi supaya arus tidak ada yang lewat. Arus tidak ada yang lewat, otomatis hubungan menjadi terputus, seakan-akan. Nah, ini adalah protective threshold current range. Jadi kalau misalnya dia sudah di atas thresholdnya, nilai thresholdnya, yang ini, atau disebut yang namanya trip current range. Trip current range itu adalah arus yang tertinggi. Nah, pada saat dia sudah arus yang tertinggi, kemudian dia terjadi pemanasan, dia langsung turunin arusnya itu. Nilai arus turun. Karena dia terjadi panas ya. Trip current range ini menyebabkan dia jadi panas.
Ya, jadi bagaimana memproteksinya di sini bisa dibaca ya. Semakin panas suhu lingkungan sekitarnya, semakin kecil juga arus yang dibutuhkan. Ya, arusnya semakin kecil ya. Jadi komponen tersebut akan terjadi trip. Trip itu seperti terputus ya. Ya, kita bisa katakan itu di open circuit ya. Kemudian maka akan menjadi arus tidak bisa mengalir. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat aplikasi daripada PTC ya. Jadi aplikasinya kita bisa menggunakan ini sebagai proteksi terhadap panas, atau juga kita bisa menggunakan ini proteksi terhadap arus yang berlebih. Jadi pada saat dia diberikan energi termal yang besar melebihi yang dibutuhkan, bukan yang dibutuhkan ya, dari yang pengukurannya, maka dia akan terjadi arusnya akan jadi turun. Karena apa? Turun karena resistansinya menaik. Ya, resistansinya menaik. Jadi dia akan putus. Jadi kita gunakan konfigurasinya adalah seperti ini. Seperti voltage divider ya. Nilai R-nya yang ini adalah 22 kilo ohm, itu konstan. Sedangkan ini adalah PTC-nya ya, yang berubah-ubah. Atau bisa juga menggunakan seperti ini overcurrent protection. Kita serikan. Diserikan dengan bebannya. Jadi nanti kalau ada arus yang berlebih, maka PTC-nya ini dia akan menjadi panas juga ya, karena ada arus berlebih. Panasnya itu akan menyebabkan di atas dia trip current ya. Trip current itu nanti dia jadi terputus ya. Kalau dia terputus maka tidak akan ada arus yang lewat ya, karena resistansinya tinggi ya. Nah, ini yang membedakan NTC dan PTC ya. Ya, yang paling gampang adalah PTC kita bisa gunakan untuk proteksi terhadap arus berlebih dan panas yang berlebih. Nah, umumnya kita gunakan untuk itu. Nah, kalau NTC kita gunakan untuk mengukur temperatur. Nah, dia punya pengukuran temperatur yang luas dan ya, bisa dikatakan akurat, tapi tidak linear. Nah, tidak linear. Selanjutnya kita membahas sensor temperatur RTD, atau singkatannya adalah Resistance Temperature Detector. Kita lihat dulu dari video berikut ya. RTD stands for Resistance Temperature with a rugged casing. Nah, How do ini these work? bentuknya seperti ini ya. Ini biasanya ini adalah RTD yang digunakan di industri ya. Ada selongsongnya mirip seperti thermocouple ya, tapi ada perbedaan sebenarnya. Dan di sini ada ulirnya ya, ulir untuk biasanya kita letakkan di suatu tangki, suatu tempat. Ini ada ulirnya. Well, we know in a circuit. We have covered how electricity works in detail in our previous videos. Nah, do check that out. Link. Electricity is the flow of electricity. How do these work? Well, we know that electricity. Nah ya, ini dia. Umumnya yang kita ketahui adalah bahwa arus itu bisa mengalir ya, seperti ini ya. Ada sumber tegangan dan elektronnya mengalir ya. Dari negatif ke positif ya. Dari negatif ke positif. Is the flow of electrons in a circuit. We have covered how electricity works in detail in our previous videos. Do check that. Nah, jikalau voltage-nya decrease ya, atau voltage-nya itu menurun, kemudian presurnya untuk elektron itu bergerak juga semakin menurun. Nah, jikalau tegangannya kita naikkan,
otomatis elektronnya juga semakin banyak yang mengalir. Ya, maka lampunya akan menjadi cahaya. Ya, itu prinsip daripada bagaimana arus listrik itu bekerja ya. That out, links can be found in the video description. Nah, ini sekedar basic ya. Basic arus listrik ya. Nah, bagaimana dengan resistor? Resistor itu kalau kita berikan resistor itu memberikan hambatan elektron daripada yang lewat ya. Jadi kalau misalnya elektronnya itu terhambat sama resistor, maka arusnya jadi semakin menurun yang diakibatkan adanya resistor. Nah, That out, itu links can be basic found in the listrik video ya. description down below. When we pass electricity through a material, the material will have some resistance to this resistance with a Nah, ini resistansi kita bisa ukur menggunakan multimeter ya, multimeter. saya rasa kita Different bisa skipping materials ini. will have different resistance. Nah, ini kita bisa lihat ya, copper dan nikel itu masing-masing punya resistansi yang berbeda. Nah, apa yang kita lakukan levels. terhadap For komponen example, tersebut ya. this 1 meter length of copper wire shows a very low resistance of just 0.2 ohms. But this 1 meter length of nickel chrome wire shows a very high resistance Nah, ini of adalah dua logam yang 22.1 berbeda ohms. The temperature of the material ukuran panjang yang tertentu ya. Dia akan terjadi perbedaan resistansi. will Nah, ini koper yang dipanaskan sama yang didinginkan itu juga menghasilkan resistansi yang berbeda. change the resistance Makanya of tadi disebutnya resistance temperatur detektor. Dengan resistansi yang berubah, kita bisa mendeteksi perubahan temperatur itu the maksudnya. material. Most conductors will typical of metals a resistance when heated with a flame. It Nah, ini kita bisa increases lihat pada video ya, bagaimana komponen yang dipanaskan ya, logam yang dipanaskan, kemudian di dua ujungnya ini kita ukur hambatannya. Tapi perlu diingat ya, pengukuran hambatan itu tetap membutuhkan tegangan. Lalu dari mana yang ngambil tegangannya? Ngambil tegangannya itu dari plugnya, dari multimeter tersebut ya, multimeter plugnya. Jadi dia ada arus listrik yang dilewatkan, ke logam tersebut ya. up to 0.9 ohms. Nah, ini karena ini This ya, occurs because as the Resistancy. atoms and the molecules move around a lot, known as Ohm's law, multiplied by resistance and voltage, and as to tell the temperature, resistance in the graph. For example, the material will have 8.5 ohms, but typically them is glass, ceramic core. Continue your learning, then check. Nah, ini contoh aja ya. Resistansi temperatur detektor ada yang model tipe film, ada yang wire wound ya. Nanti kita akan bisa lihat lagi contohnya berikutnya ya. RT
Nah, ini yang ada tadi ya, yang tadi dikatakan bahwa yang populer ya, yang model film. Nah, di sini ada keramik substrate. Kemudian di sini juga keramik. Jadi ini sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Tadi kan kita belajar ya, PTC, NTC ya. Itu bahannya juga bahan keramik ya. Bahan keramik itu prinsipnya seperti semiconductor kan. Nah, ini keramik. Karena bahan keramik itulah yang bahan utamanya ya daripada RTD tersebut. Nah, yang menariknya adalah daripada RTD tersebut, dia punya komponen itu dia linear. Jadi temperatur pada saat dia menaik, resistansinya juga menaik. Nah, ini RTD sangat disarankan penggunaannya di dalam tugas besar karena dia punya komponennya linear. Komponennya linear. Tapi ada juga beberapa yang tidak linear ya. Tidak semuanya disebut linear. Jadi temperaturnya naik, resistansinya naik. Itu cara kerja daripada RTD ya. Nah, ini bahan-bahannya. Yang kalau dari material platinum itu lebih linear. Copper juga linear. Nikel tidak linear. Kita bisa lihat di layar ini ya. Jadi kalau gunakanlah yang platinum PT ya. Tidak mudah oksidasi, tidak korosi. Mungkin harganya juga yang paling mahal ya. Jadi dia linear. Cuprum juga linear. Nikel tidak disarankan ya. Nah, platinum ini PT ini ada yang kandungannya 100, PT 100, 1000 ya. Ini biasanya mengacu pada kandungan yang ada di dalamnya ya. Kemudian cuprum 100 atau cuprum 10, nikel 120 juga sama ya. Ya, ini adalah jangkauan pengukurannya. Kita bisa juga lihat ya, yang platinum dilihat pada gambar ini punya jangkauan pengukuran lebih luas daripada yang cuprum. Ya, kita bandingkan ini sama yang ini ya. Platinum dan cuprum. Jadi platinum itu umumnya dia lebih luas jangkauannya. Kita bisa lihat pada layar ya. Kemudian ya itu ya saya rasa. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, bahwa sensor itu punya level tegangannya itu, outputnya itu kecil ya. Karena arusnya juga ya, arusnya kecil ya. Otomatis dia perlu namanya amplifier. Nah, ini MUX itu sebenarnya bisa kita gabungkan dengan amplifier ya. MUX itu multiplier ya. Nah, konfigurasinya ada yang konfigurasi dengan 2 wire, 3 wire, 4 wire ya. Jadi RTD itu ada konfigurasinya 2, 3, 4 ya. Dilihat lagi di datasheetnya dia termasuk yang mana dan cara aplikasinya bagaimana. Nah, nanti dari amplifier tersebut kemudian dirubah lagi, dimasukkan ke ADC, analog to digital converter, supaya datanya bisa diolah secara digital dengan menggunakan microcontroller. Nah, prinsipnya seperti demikian. Ini adalah komponen RTD-nya platinum 100. Kemudian kita berikan ini kita asumsikan ya bahwa wire-nya itu punya nilainya 1 ohm dengan yang bahan yang sama ya. Ini adalah prinsip two wire. Kemudian dihubungkan ke ADC ya. Tapi sebenarnya harusnya ada amplifier dulu sini ya. Kita perbesar ya tegangannya. Tegangannya terukur ya. Nah, ini adalah prinsip three wire. Ya. Prinsip three wire. Dia ada namanya phase supply di sini. Ini biasanya wire excitation ya. Jadi dia ada tambahan resistor yang terhubung dengan phase supply. Ya.
Ini 2 wire, ada 3 wire. Nanti lihat lagi yang versi 4 wire ya. Nanti dilihat ya ke datasheetnya. Jadi intinya adalah harus mengaca ke datasheetnya. Apakah dia bisa digunakan 2 wire metodenya, atau 3 wire atau 4 wire. Apa sih membedakan 2 wire, 3 wire, 3 wire sama 4 wire? Itu perbedaannya adalah masalah nanti linearitas. Jadi penggunaan daripada kenapa ada banyak tambahan resistor seperti ini nanti kaitannya sama linearitas. Lalu kita bandingkan ya antara thermocouple, thermistor, dan RTD. Ya, bisa dilihat thermocouple itu punya jangkauan pengukuran yang paling besar. Jadi kalau kita menggunakan jangkauan pengukuran suhunya yang paling besar, itu kita gunakan thermocouple. Kemudian sensitivitas. Sensitivitas yang paling tinggi adalah thermistor. Oh ya. Tapi sebelumnya kita mesti yang kelewatin ya. Linearitas ya. Linearitas yang paling tinggi adalah RTD. Nah, makanya nanti ya kalau misalnya menggunakan untuk sistem kendali itu butuh linearitas. Jadi itu yang perlu diperhitungkan. Jadi kalau Anda menggunakan sensor temperatur, yang pertama itu adalah untuk sistem kendali kita butuh yang namanya linearitas. Sensitivity nanti, temperatur range ya kita nanti. Nah yang kedua, kalau mau menggunakan sensor temperatur, linearitas yang kedua itu yang thermistor. Kemudian stability. Stability yang paling good ya udah pasti ya. Itu semuanya sebanding. Oke, sebanding sama linearitas ya. Kalau linearitas bagus, otomatis stabilitasnya juga bagus. Akurasi RTD sampai 0,01, ini good juga ya. Costnya tinggi, ya udah pasti ya RTD yang namanya pasti mahal. Karena di mana-mana yang namanya linearitas tinggi itu sebanding dengan harganya. Kemudian kita akan membahas sensor kelembapan. Ya. Sensor kelembapan terbagi 2. Ya. Ada yang kapasitif dan ada yang resistif. Ya. Kapasitif ya berarti ada sifat komponennya seperti model sifat komponen kapasitif. Kalau resistif sifat komponennya resistif. Ya. Apakah ada juga yang induktif? Saat ini belum pernah saya lihat ya. Saat ini yang ada yang tersedia di pasaran itu yang di komersial adalah kapasitif dan resistif ya. Mengapa harus menggunakan mengapa harus mengajukan yang induktif ya? Itu harus ada suatu kelebihan ya. Yang dibandingkan 2 ini ya. Tapi hanya 2 ini yang ada di pasaran ya. Itu pasti sudah juga di riset sama orang lain ya. Mengapa induktif tidak ada ya? Nah ini cara kerja daripada sensor kelembapan yang prinsipnya kapasitif. Nah, pada saat dia sensor ya, menyerap udara yang mengandung kelembapannya. Udara yang mengandung kelembapan itu pasti ada H2O-nya ya, ada unsur H2O-nya atau unsur airnya. Pada saat unsur air tersebut itu terdeteksi sama sensor seperti yang ada di layar ya, ini H2O-nya masuk ke dalam, akan terjadi perubahan permitivitas ya, maka akan menyebabkan kapasitansinya juga naik. Jadi ini sebanding, ini rumusnya yang ini ya. Kalau dia permitivitasnya naik, maka kapasitansinya juga naik karena dia berbanding lurus. Nah, makanya dari sini kita lihat di grafiknya ya. Kalau dia semakin banyak unsur H2O-nya, maka humiditasnya juga semakin naik. Akan itu juga menyebabkan kapasitasnya naik. Kenapa? Karena humidity kaitannya sama unsur H2O yang semakin tinggi.
Unsur H2O yang semakin tinggi akan menyebabkan konstanta dielektrik juga semakin tinggi, dan ini juga akan menyebabkan kapasitansinya juga semakin tinggi. Nah, itu jadinya ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas sensor kelembapan ya, yang jenisnya resistif. Jadi resistif ini Anda bayangkan seperti misalnya ada dua logam ya, itu berdempetan seperti yang pada layar ya. Kemudian pada saat dia menyerap atau dihampiri oleh material yang ada di udara ya. Udara itu kan kalau dia mengandung lebapan, otomatis dia akan mengandung unsur H2O. Jadi Anda bayangkan H2O itu air ya. Kalau misalnya kita letakkan air di sini, otomatis akan terjadi konduktivitas ya, akan nyambung ya, akan jadi short circuit ya. Itu sebabnya di sini Anda bisa lihat ya formulanya ya, R sama dengan 1 per konduktivitas dikali L per A ya. L itu adalah jarak elektrodanya ya, jarak elektroda yang ini ya, jarak ini ya, jarak elektroda ya. Ini adalah jaraknya, ini adalah L, kemudian A adalah luas penampangnya, ini adalah A. Nah, kalau konduktivitasnya semakin tinggi, karena dia berbanding terbalik dengan nilai resistansi, otomatis nilai resistansinya juga semakin menurun. Itu sebabnya ya. Jadi RH itu adalah humidity ya. Humidity otomatis H2O-nya semakin tinggi dong ya. Kalau semakin tinggi RH-nya. Humidity semakin tinggi akan menyebabkan konduktivitas semakin tinggi. Nilai taunya semakin tinggi. Kalau nilai taunya semakin tinggi, otomatis akan menyebabkan nilai R-nya semakin rendah. Nah, itu menyebabkan ada seperti ini. Nah, saya lihat seperti di layar ya. Cukup linear ya, cukup linear untuk kelembapan. Kemudian kita bahas lagi yang berikutnya. Nah, ini adalah jenis produk yang campuran sensor kelembapan dan temperatur. Jadi adalah dua kombinasi. Seperti yang saya katakan, ini saya review lagi. Kelembapan itu ada dua, ada yang kapasitansi, kemudian ada yang resistif. Kemudian yang temperatur yang digunakan di sini adalah yang tadi kita sudah pelajari, ada NDC, kemudian ada PTC, kemudian adalah yang RTD ya, RTD. Tapi yang digunakan buat mengukur temperatur adalah yang NDC. Ya, ini perlu diingat ya, NDC yang digunakan untuk pengukuran temperatur. Sedangkan yang PTC itu ini penggunaannya buat overcurrent detektor ya, open current atau over temperatur. Kalau yang RTD bisa juga digunakan ya, tapi saya belum pernah menemukan ya yang di dalamnya pakai menggunakan RTD. Nah, di sini ya kita contohnya adalah komponen DHT11. DHT11 itu prinsipnya adalah resistif, jadi kelembapannya adalah kelembapan resistif ya. Kemudian yang di dalamnya itu dia menggunakan temperaturnya NTC. Jadi DHT11 ini kelembapan dia menggunakan resistif. Kemudian yang temperaturnya dia menggunakan NTC. Tadi saya sudah jelaskan ya, prinsip dari resistif dan NTC. Nah, ini ada contoh lagi yang lain, sensor kelembapan yang tanpa dicampur ya, tanpa menggunakan gabungan tadi yang kelembapan dan temperatur. Ini hanya yang kelembapannya aja. Ini prinsip resistif ya, karena dia ada dua elektroda yang jaraknya L, kemudian ini adalah luas penampangnya adalah A. Ya, yang perlu diingat adalah
pada saat resistansinya RH ya, atau humiditasnya tinggi, humiditas tinggi akan menyebabkan nilai tau atau nilai konduktivitasnya semakin tinggi. Nilai konduktivitas semakin tinggi, nilai R-nya juga semakin turun. Nah, ini adalah prinsipnya kerjanya daripada resistif. Kalau yang kapasitif bagaimana? Kapasitif ya perlu diingat, pada saat RH-nya semakin tinggi, maka akan menyebabkan nilai permitivitas relatifnya juga semakin tinggi. Permitivitas semakin tinggi akan menyebabkan kapasitansi semakin tinggi juga. Kapasitansi semakin tinggi, kalau dia diaplikasikan ke tegangan, kan rumusnya adalah muatan Q C kali V. Ya, muatan listrik dia tetap. Maka kalau kapasitansinya semakin tinggi, maka tegangannya juga semakin turun karena dia berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Gitu ya. Kalau yang tadi resistansi semakin rendah, kan rumusnya adalah VI kali R. Ya, kalau resistansi semakin turun dengan tegangannya konstan ya. Resistansi semakin turun, otomatis arusnya juga semakin naik. Nah, itu hubungannya ya. Hubungan tegangan, arus, dan resistansi ya. Kalau di sini, kalau di kita resistif itu tegangannya itu adalah konstan. Kalau di sini yang konstan itu adalah muatan listrik konstan. Oke. Nah, seperti ini ya. Perubahan kapasitansi. Jadi pada saat dia kapasitansinya turun, kapasitansinya naik, ya, ini C-nya tinggi ya. Pada saat kapasitasnya naik ya, atau airnya banyak, itu tegangannya turun. Kalau pada saat dia tegangannya naik, ini kapasitasnya turun. Ya, sesuai dengan rumus Q C kali V ya, dimana konstan muatan ini, muatan listrik itu adalah konstan. Nah, kalau yang resistif bagaimana? Resistif ya tergantung resistansinya ya. Perlu diingat ya, resistansi bisa terukur jikalau ada tegangan, karena rumusnya adalah VI kali R. Nah, jadi kalau humiditasnya makin tinggi ini ya, maka nilai R-nya minimum. Ini pada saat RH-nya dia naik. Ini pada saat RH-nya naik. Ya. Tadi saya summary ya. Saya summary, jadi ini pada saat RH naik, nilai R-nya juga turun karena konduktivitasnya semakin tinggi. Ini RH naik, kapasitansi juga semakin ya, kapasitasnya naik ya, karena dia kapasitansi menyebabkan IR-nya juga permitivitasnya naik, maka tegangannya juga makin turun. Kalau RH-nya naik, resistansinya naik, I-nya kalau dengan tegangan konstan, I-nya juga semakin naik, arus yang lewat ya. Kemudian konduktivitas di sini, konduktivitasnya juga semakin tinggi. Jadi itu secara summary-nya. Lalu bagaimana dengan sensor gas ya? Sensor gas ini adalah sensor yang digunakan juga untuk mensensing apa yang terjadi di lingkungan. Kita lihat dulu daripada video berikut ya. Nah, ini produk daripada Figaro ya. Figaro itu sangat terkenal dengan sensor gasnya ya. Nah, ini adalah sensing materialnya, ada heaternya. Kenapa ada heater? Nanti kita lihat penggunaan heater itu untuk
supaya dia sebagai referensi ya, referensi. Memanaskan sensing materialnya, kemudian terjadi pergerakan elektron. Nah, jadi gini, jadi pada saat komponen pertama kali dipanaskan dengan menggunakan heater dan dia akan memanaskan sensing materialnya, kemudian ada elektron-elektron bebas ya yang ada di udara. Kalau di udara besi, elektron bebasnya pasti akan berbeda dengan udara yang kotor, ya, pasti akan berbeda. Nah, dan itu nanti udara elektron bebas tersebut nanti akan mempengaruhi sensing materialnya ya. Free elektron ini akan mempengaruhi yang sensing materialnya. Akibatnya akan terjadi perubahan yang bisa terukur. Nah, perubahan tersebut kita bisa itu ya perubahan resistansi ya. Kalau dia ada terjadi perubahan resistansi, maka akan menyebabkan perbedaan tegangan ya, atau ada arus yang lewat. Nah, ini tipe MOS. Nah, ini Figaro ya. Dia mengambil elektron-elektron yang dari clean air atau air yang ada di udara besi ya, udara besi yang kandungannya cuma oksigen. Nah, ini akan terikat atau menimpa ke bagian sensing material. Nah, seperti ini. Ini belum ada udara-udara yang tercampur sama udara yang lainnya ya, gas-gas yang lainnya. Nah, nanti dia sensing material tersebut yang sudah dipanaskan akan mengikat ya unsur daripada oksigen seperti yang di layar terlihat ya. Nah, maka oleh sebab itu akan menyebabkan elektron yang tadinya bergerak dengan bebas menjadi semakin melambat. Kalau dia semakin melambat, otomatis terjadi resistansi yang tinggi ya. Makanya tadi dia tidak nyala, tadi kan sebelumnya nyala. Nah, kemudian ini ada di udara itu yang oksigen yang bersih tadi itu ya, itu ada kandungan udara gas yang lainnya yang ada di udara. Ini kita sebutnya namanya reducing gas, metan atau propen ya. Nah, kemudian dia akan mengabsorb yang ada atau akan menggantikan atau akan menempel dengan unsur oksigen ya, menempel, lebih cocok menempel. Ini akan menempel unsur oksigennya, jadi akan terjadi seperti ini. Pada saat dia mengikat ya unsur oksigen, otomatis elektron-elektron bebas tersebut semakin banyak yang bisa lewat. Karena tadinya oksigen itu mengikat semua elektronnya, enggak semuanya, mengikat elektron-elektron yang lewat di sensing material. Pada saat dia reducing gas ini dia muncul di udara yang bersih tersebut, dia menempel pada oksigen. Pada saat dia menempel oksigen, nanti oksigennya ditarik sama dia nih, seperti ini digambar ya. Nah, nanti dia elektron bebasnya semakin banyak yang lewat, otomatis lampunya menjadi nyala. Kenapa? Karena ada arus listrik yang makin meninggi. Nah, resistansinya menurun ya. Pada saat dia ada gas atau cemaran yang ada di udara, itu resistansinya menurun. Tapi kalau dia air bersih, malah resistansinya menaik. Nah, inilah yang kita sebut nanti bisa mendeteksi apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi di udara. Jadi kalau semakin banyak cemaran di udara yang bersih tersebut, ya entah itu dia metan atau dia propen, dia akan semakin banyak mengikat unsur oksigennya. Otomatis komponen daripada sensor gas ini di dalamnya elektron bebas ini akan dia bergerak ya, lebih banyak seperti yang dilihat pada video ya. Nah, ini perbandingannya ya. Reducing gas itu adalah cemarannya ya. Misalnya dia entah dia propen ya, atau metan ya. Kalau dia konsentrasinya itu semakin meninggi, otomatis resistansi daripada sensor itu akan semakin turun.
seperti yang grafiknya seperti itu ya. Jadi reducing gasnya semakin besar atau konsentrasinya semakin besar, itu resistansinya akan semakin menurun. Ini kita melihatnya di logarithmic log ya. Makanya terlihat seperti linear. Tapi sebenarnya tidak linear ya. Sensor gas ini tidak linear. Ini karena kita melihatnya di logarithmic plot ya. Makanya kita bisa melihatnya seperti linear, tapi sebenarnya tidak linear. Nah, itu contoh dari Figaro metal oxide gas ya. Sensor, yaitu MOS ya. Jadi dia Figaro ini membutuhkan temperatur yang tinggi ya. Untuk dia bisa bekerja. Nah itu tadi ya, target gas itu adalah pencemaran tadi ya, yang ada di udara. Ini bisa metan, tergantung apa ya, gas apa yang mau dideteksi di udara ya, metan atau apa tadi saya lupa. Nah, jadi ada ya cemarannya yang mau dideteksi. Jadi kalau dia semakin banyak metannya, ini akan mengambil oksigen yang lebih banyak. Akibatnya oksigen yang tadinya nempel di sensor tersebut ditarik sama dia. Pada saat ditarik, otomatis karena dia punya energi band gapnya ya, ini juga sudah terlampaui oleh tegangan yang diberikan pada sensor tersebut, otomatis elektronnya akan bergerak lebih banyak dari valensi ke konduksi seperti itu. Nah ini bisa dilihat ya. Kalau yang tipe N-type, ya, MOS, metal oxide ya, semiconductor. Ya kalau MOS, dia resistansinya, kalau dia mendeteksinya ada terjadinya konsentrasi gas ya, di sini, pada saat dia terjadi konsentrasi gas, dia resistansinya semakin menurun. Itu yang NMOS. Kalau yang PMOS, pada saat dia mendeteksi terjadinya gas, resistansinya semakin naik. Jadi dia bersifat positif. Ya. Nah ini adalah material-materialnya, P-type, N-type. Ya. Tergantung bahannya ya, yang di dalamnya apa. Kita menggunakan yang mana? Yang versi N atau versi P, tergantung. Ya. Nah ini bisa dilihat, ini adalah non linear, sangat tidak linear ya, sangat tidak linear ya. Kalau tidak linear, apa yang harus dilakukan? Nah itu yang pertama, kalau kita tidak melakukan sesuatu atau menambahkan suatu rangkaian,
dia tidak linearitas itu harus kita lakukan dulu. Jadi kalau Anda menggunakan sistem kendali, sensor gas itu harus dilakukan linearitas dulu baru sebelum digunakan. Ya, nanti ada prinsip yang lebih lanjut untuk itu ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, cara kerja daripada sensor gas tersebut ya. Nanti bisa dibaca lebih baik, lebih lanjut di sini ya. Nah, ini waktu ya, waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan pada saat dia terjadi mendeteksinya adanya perubahan gas in, kemudian sampai mencapai nilai RG tertentu ya. Di sini ada perubahan delta R dari nilai R semula-mula menjadi nilai R yang berubah pada saat terjadi adanya gas yang atau udara yang tercemar ya, atau ada materi gas yang ada di dalam oksigen tersebut. Nah, itu rumusnya untuk responnya, sensor respon adalah RG dikurangi R0 dibagi RG ya. Ini nilai, jadi pada saat dia terjadi oxidizing gas, nilai RG per R0. Kalau reducing, kebalikannya R0 per RG. Ya. Dari sini. Kemudian bagaimana dengan waktunya? Nah, waktunya itu yang dibutuhkan untuk dia bisa valid itu butuh 90%. Kalau tadi yang 63,2 itu di RTD ya. Ini 90%. Respon waktunya ya, untuk dia supaya kita bisa katakan valid ya. Recovery time-nya itu waktu yang dibutuhkan pada saat dia untuk recovery. Jadi pada saat gas in itu adalah waktu responnya yang kita perhatikan. Butuh berapa lama waktunya supaya ini dikatakan valid. Ya, nilai di berapa ya dikatakan valid. Ini adalah butuh waktu berapa lama. Jadi ini perlu Anda cek di datasheet waktu responnya. Jadi Anda mengukur pada saat setelah waktu respon, setelah. Nah, kalau recovery time-nya gimana? Jadi setelah gasnya di udara sudah tidak ada lagi ya, metannya sudah tidak ada lagi di udara bersih, gasnya sudah melebur ya, misalnya sudah keluar, itu kita namakan gas out. Nah, waktu recovery ini kita lihat lagi datasheet, butuh berapa lama? Butuh kita melakukan pengukuran berikutnya. Nah, sensor gas itu ada beberapa macam ya, banyak sekali sensor gas. Dia biasanya menselektivitas ya, daripada materi-materi apa yang ada terkandung di udara, entah dia amonia, entah dia benzen atau karbon monoksida, etanol ya. Dalam hal ini misalnya ada sensor gas yang tertentu dia lebih menseleksi, lebih mencium bau daripada dimetilamin. Kemudian sensitivitas yang kedua, dia bisa mendeteksi ada terjadinya materi yang di udara itu fluorine, perchlorate. Nah, ini adalah overall selectivity-nya S1 per S2. Nah, ini ada calibration curve-nya antara gas concentration terhadap responnya. Ini adalah responnya. Menunjukkan gradien daripada respon gas terhadap perubahan konsentrasi. Jadi apa artinya? Ini adalah, kata lain adalah sensitivitas. Jadi kalau dia semakin menaik ya, kalau gradiennya semakin tinggi, ya garis gradiennya semakin tinggi, berarti ini sensitivitasnya adalah tinggi juga. Yaitu berbanding lurus ya, berbanding lurus. Makin bagus ya. Tapi seperti saya katakan, sensitivitas semakin tinggi, jangkauan pengukuran juga semakin pendek. Ya. Kemudian limit of detection. Limit of detection ini adalah
batasan pengukuran ya, batasan pengukuran. Ya ini nanti bisa lihat di datasheet ya. Ini batasan pengukuran, ini hanya contoh aja gambar. Kemudian reversibilitas. Ya, reversibilitas ini adalah parameter yang perlu dilihat lagi di sensor gas ya. Bagaimana dia melakukan reverse pada saat terjadinya gas out. Ini adalah gas out. Seberapa cepat dia untuk mereverse ya, sampai dia setelah yang cemaran tersebut yang ada di udara bersih tersebut itu sudah tidak ada di udara ya, itu dia harus kembali lagi, harus reverse ya, harus kembali lagi seperti normal. Nah itu recovery value-nya, ini rumusnya adalah ini ya. Kalau dia persentasenya semakin gede, semakin besar, semakin baik ya. Nah ini adalah contoh produknya, MQ2. Nah, dia perlu dipanaskan dulu dalam waktu 24 jam. Tapi perlu diingat pada saat dia clean air. Kondisinya harus clean air selama 24 jam. Untuk supaya kita melakukan kalibrasi. Jadi dia harus pada saat clean air, nggak boleh ada udara apapun yang tercemar di udara bersih tersebut ya. Kemudian resistansi heaternya adalah 33 ohm. 30, terus tegangannya 5 volt ya. Kemudian sensing resistannya 10 kilo sampai 60 kilo. Nah ini dia akan berubah sesuai konsentrasi gas ya, konsentrasi gas yang tercemar di udara bersih, atau sebutnya reduced gas ya. Nah ini tadi ya, ini hanya mengulang aja bagaimana yang udaranya tercemar tersebut dia mengikat atau menarik unsur oksigen tersebut dari sensor, otomatis ya, yang ini ya, pada saat dia mengikat unsur oksigen tersebut, otomatis sensor itu yang di dalamnya itu ya, elektronnya itu akan bergerak lebih bebas. Pada saat dia lebih bebas, berarti arus listriknya juga semakin tinggi, atau juga nilai R-nya semakin rendah. Apa artinya? Jadi kalau misalnya kita punya MQ2 ya, komponen MQ2 terjadi cemaran, kalau terjadi cemaran itu dia tegangannya semakin naik. Jadi tapi dia memvariasikannya terhadap tegangan ya. MQ2 itu adalah heater driven sensor dan dia harus dipanaskan dulu selama 24 atau 48 jam di clean air. Perlu diingat ya, pada saat udara bersih. Ya, kalau udah pernah dilakukan, nah dia harus panasin dulu sebentar 5 sampai 10 menit. Untuk di awal. Jadi kalau sudah pernah kalibrasi dilakukan, kita panaskan dulu 5 sampai 10 menit di awal, baru kita lakukan pengukuran. Kenapa? Karena tadi respon time ya. Supaya nanti pengukuran yang kita lakukan itu valid. Ada sensor lingkungan yang lainnya ya. pH, oksigen ini yang saya berikan dalam bentuk tugas. Ini adalah konfigurasi tambahan material ya. Konfigurasi untuk thermocouple. Kemudian ini adalah thermistor, NTC. Yang tadi ini saya sudah jelaskan ya, bagaimana cara pergerakan elektron tersebut ya di sebelumnya. Ini materi tambahan. Ini untuk menghitung batas arus proteksi. IA itu adalah batas arus proteksinya. Ya, I25 adalah
arus yang mengalir pada saat di suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah konfigurasi daripada NTC. Ya, banyak sekali ya. Tujuannya untuk linearisasi. Jadi konfigurasi ini adalah untuk linearisasi. Jadi kalau Anda menggunakan termistor, pastikan menggunakan konfigurasi ini atau melihat datasheetnya ya. Yang mana yang mau kita lihat ya. Kalau kita pengen memiliki slope-nya atau gradiennya positif, ya kita gunakan yang pendekatan ini. Kalau kita yang inginnya pengennya gradiennya negatif, kita gunakan pendekatan ini. Ya. Ini adalah RTD yang tadi model wiringnya ya, 2 wire, 3 wire, 4 wire. Ya. Yang paling akurat adalah yang 4 wire dan sekaligus yang juga yang paling mahal. Oke, sampai sini aja untuk materi daripada sensor lingkungan. Sampai kita ketemu lagi di materi yang lainnya.